Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, saat ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu yaitu apa hubungan antara anugerah dengan kebenaran Allah yang di dalam Yohanes 1 ayat ke-17 ini, saudara. Nah, saudara, sebelum kita akan membahas lebih dalam tentang ini, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami menghadap Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan mengajar kebenaran firman-Mu dan kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu dapat kami mengerti setelah kami mendengar dan kami dapat aplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami dapat menghasilkan kehidupan yang kudus yang berhubungan dengan Engkau. Terima kasih Bapak, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada hari ini adalah anugerah dan kebenaran membawa kita kepada kehidupan yang kekal di surga. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 17. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Yohanes 1 ayat ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tujuan tema atau pertanyaan yang akan kita bahas pada saat ini adalah memberikan pengetahuan kepada kita secara rohani bahwa anugerah dan kebenaran itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali dan itu tidak bisa terpisahkan. Tujuannya karena kasih karunia Allah kita dapat diselamatkan, tetapi cara diselamatkan, cara Allah menyelamatkan kita bukan hanya melalui kasih karunia, tetapi harus melalui kebenaran. Mengapa? Karena Yesus membawa anugerah dan kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas pertanyaan minggu lalu yang ditanyakan adalah apa hubungan antara anugerah dengan kebenaran Allah yang dalam Yohanes 1 ayat ke-17. Saudara, sebelum kita akan membahas kedua hubungan ini, sebelumnya mari kita membahas pertama tentang anugerah. Saudara, kata anugerah dalam Yohanes 1 ayat ke-17 itu dalam bahasa asli Yunani itu dikatakan charis. Saudara, kemudian charis itu berkembang menjadi chariti, Charis, saudara, artinya adalah anugerah Allah atau belas kasihan Allah yang Allah anugerahkan, Allah karuniakan kepada manusia. Itulah charis atau anugerah. Sedangkan kebenaran bahasa Yunaninya adalah aletheia. Aletheia ini, saudara, akar katanya daripada aletes. Aletes adalah benar sesungguh-sungguhnya. Nah, kalau aletheia adalah kebenaran atau sesungguh-sungguhnya suatu hal yang benar yang tidak memiliki kesalahan apapun. Nah, saudara, kita akan bahas pertama saat ini adalah apa hubungan antara anugerah Allah dengan kebenaran Allah. Saudara, anugerah Allah kalau dihubungkan dengan kebenaran itu harus bekerja sama. Sama seperti iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau cuma iman saja Anda tidak melakukan Injil Kristus, bohong. Itu pendusta. Itu dijelaskan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-4. Nah, antara iman dengan perbuatan itu harus bekerja sama. Sama seperti anugerah dan kebenaran itu harus ada hubungan sangat korelatif, berhubungan sekali. Mengapa sangat berhubungan? Karena anugerah adalah belas kasihan Allah yang Allah berikan kepada manusia, tetapi manusia harus dibenahi. Manusia harus direhabilitasi hubungannya dengan Allah. Mengapa manusia harus direhabilitasi, harus diperbaiki hubungannya dengan Allah, manusia itu? Karena manusia telah menjatuh ke dalam pelanggaran dosa. Itulah sebabnya kegunaan daripada kebenaran. Kebenaran itu dalam bahasa Yunani ada aletheia yang artinya kebenaran itu sebagai alat untuk membenarkan manusia dan supaya belas kasihan itu connect dengan kebenaran. Ketika manusia melakukan kebenaran, maka dia menjadi hamba kebenaran, dan kebenaran itu yang mengkuduskan manusia itu. Pertanyaannya, kenapa manusia harus dikuduskan oleh kebenaran? Karena manusia pada dasarnya jatuh ke dalam pelanggaran sejak Adam dan Hawa. Jadi kalau kita mengatakan cukup percaya Yesus saja Anda diselamatkan, itu bohong, saudara. Tidak ada di dalam bukti Alkitab bahwa cukup percaya saja Yesus itu diselamatkan. Tidak ada.
Kenapa? Karena untuk apa Yesus membawa anugerah dan kebenaran? Dan anugerah dan kebenaran ini, saudara, itu sangat relevan, sangat berhubungan, tidak bisa terpisahkan. Karena kasih karunia Allah membuat Allah menaruh kebenaran atau memberikan kebenaran. Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 17, Yesus datang membawa anugerah dan kebenaran, tetapi Musa membawa hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu berbeda dengan anugerah dan kebenaran. Tiga hal yang berbeda. Nah, saudara, kebenaran ini, saudara, tujuannya adalah supaya berhubungan dengan anugerah Allah, supaya kebenaran itu dapat mengkuduskan manusia dari dosa. Mengapa? Ternyata, saudara, kalau kita menyelidiki kebenaran, kata kebenaran dalam Yohanes 1 ayat 17 itu aletheia. Nah, aletheia ini adalah, saudara, itulah dijelaskan Paulus dalam Efesus 1 ayat 13, yaitu Injil adalah kebenaran. Jadi Yesus membawa anugerah dan kebenaran supaya barang siapa yang mentaati Injil atau kebenaran itu melakukannya, yaitu percaya dan dibaptis, masuk ke dalam air, maka dia diselamatkan. Oleh apa? Oleh kebenaran. Dan kebenaran itu yang mengkuduskan manusia. Kalau manusia tidak mentaati Injil Kristus atau kebenaran, tidak mungkin Anda bisa diselamatkan. Maka Yesus bilang dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, berarti kan bagaimana, saudara? Akan dihukum. Kenapa akan dihukum? Karena tidak mentaati kebenaran. Baptisan itu adalah bagian daripada Injil atau bagian daripada kebenaran, yaitu masuk ke dalam air, bukan bagian daripada kebenaran. Injil, baptisan itu bagian daripada kebenaran atau Injil itu. Semoga dengan pelajaran ini memberikan motivasi buat kita atau pengetahuan bagi kita bahwa hubungan antara anugerah Allah dan kebenaran Allah itu sangat relevan. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam Roma pasal 5 ayat 21 bahwa kalau kebenaran anugerah Allah itu dengan kebenaran sudah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kehidupan yang kekal oleh Yesus Kristus. Jadi, saudara, tema kita adalah anugerah dan kebenaran, ya, membuat kita, ya, dapat memiliki kehidupan yang kekal di surga. Mengapa? Karena tanpa anugerah dan kebenaran kita tidak bisa dibagikan oleh Allah. Karena maut telah berkuasa dari Adam sampai Musa. Tapi ketika dari Musa sampai hari ini, itu sudah tidak lagi maut berkuasa. Apa sebab? Karena Yesus telah menaklukkan setan itu dan menaklukkan maut itu ketika dia bangkit dan dia naik ke surga, dan dia akan datang, dia akan menghukum setan itu. Semoga dengan pelajaran ini memberikan manfaat bagi kita dan menguatkan kita bahwa anugerah Allah dan kebenaran bekerja bersama-sama, sama seperti iman dengan perbuatan sudah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih kami telah mendengar sabda firman-Mu, dan biarlah firman yang kami dengar itu bermanfaat bagi kami dan pengetahuan bagi kami untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari, agar itu membuahkan hasil kebenaran, dan kebenaran itu mengkuduskan kami, dan akibatnya kami dapat menuju surga yang kekal yang dibawa oleh kebenaran itu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 9873. Tuhan berkati.